Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinovita Indriani dari 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Balkis Hasnasya dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Diana Maritza Mubarak, saya dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Sosabila Hanum, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang statistika data COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah data terpapar, data sembuh, data kematian, dan data vaksin selama 40 hari yang telah saya analisa dari tanggal 1 Juli sampai dengan 9 Agustus. Ini merupakan data yang tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli. Di sini dapat kita lihat bahwa data terpapar masih mengalami peningkatan, yakni data yang terjadi dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tanggal 9. Di sini dapat kita lihat bahwa data terpapar yang paling banyak terjadi pada tanggal 15 Juli, yakni sebanyak 56.757. Ini juga dapat kita lihat bahwa dari tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni data terpapar terus bertambah setiap harinya dengan begitu banyak. Sedangkan dari mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 21 Juli itu sudah ada penurunan. Tapi di sini kita lihat bahwa tanggal 22 Juli di sini juga terdapat peningkatan lagi, yakni sebanyak 49.509 kasus. Sedangkan untuk kasus sembuh terbanyak yakni terjadi pada tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 77.557 kasus. Tidak hanya data sembuh terbanyak, tapi pada tanggal 7 Agustus itu terjadi data kematian yang banyak, yang paling banyak sepanjang tahun ini, yakni sebanyak 5.593. Untuk data vaksin setiap hari demi hari selalu mengalami kenaikan. Dapat kita lihat bahwa yang tadinya 19 juta sekarang sudah sampai 24 juta. Dan mungkin pada bulan Agustus ini sudah melebihi dari 24 juta orang yang sudah divaksin. Saya akan menjelaskan bagian distribusi frekuensi dan histogram. Karena di sini terdapat 4 data, yaitu data terpapar, data sembuh, data kematian, dan data vaksin, maka masing-masing terdapat 4 distribusi frekuensi dan 4 histogram. Sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi dan juga histogram, saya menyederhanakan atau mengecilkan angka datanya, yaitu dengan cara membulatkan angka tersebut ke bilangan terdekat. Contoh 24.836 dibulatkan menjadi 25.000, lalu nolnya 30 di belakangnya dihilangkan sehingga menjadi bentuk puluhan, yaitu 25. Alasannya yaitu karena untuk lebih memudahkan dalam proses penghitungan dan agar semua data bisa masuk pada tabel distribusi frekuensi. Karena sebelumnya sudah dicoba untuk menggunakan data aslinya, tetapi hasilnya ada beberapa data yang tidak masuk ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Pertama-tama yang akan kita buat adalah tabel distribusi frekuensi terpapar. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus mencari dulu 3 poin penting. Yang pertama adalah rentang atau R. Rumusnya adalah data tertinggi dikurang dengan data terendah. Yang dimana data tertinggi di sini adalah 57 dan data terendahnya adalah 21, sehingga 57 dikurang 21 sama dengan 36. Selanjutnya, poin kedua adalah jumlah kelas atau K. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana N ini adalah banyaknya data. Karena data di sini diperoleh selama 40 hari, maka banyaknya data adalah 40, sehingga 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 6,28. Hasilnya lalu kita bulatkan ke atas menjadi 7. Kenapa dibulatkan ke atas menjadi 7? Itu agar semua data masuk ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Karena sebelumnya sudah dicoba dengan cara dibulatkan pada bilangan terdekat, tetapi rentang atau intervalnya itu hanya tidak sampai pada data tertinggi, sehingga ada satu data yang tidak masuk ke dalam tabel. Selanjutnya, yang poin ketiga adalah panjang kelas atau P. Rumusnya adalah R per K sama dengan 36 per 7 sama dengan 5,14, lalu kita bulatkan ke atas menjadi 6.
Setelah kita mencari 3 poin penting tersebut, lalu kita masukkan data-datanya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yaitu pertama data terpapar. Karena di sini data yang paling kecil ada 21, maka kita mulai dari 21, yaitu 21 ditambah 6 dikurang 1, maka hasilnya adalah 26. Lalu 27 ditambah 6 kurang 1, hasilnya adalah 32, dan begitu seterusnya sampai kepada jumlah kelas yang ke-7. Setelah kita mencari data terpaparnya atau kelas data terpaparnya, kita selanjutnya mencari frekuensinya. Frekuensi itu adalah banyaknya data yang muncul. Nah, pada kelas 21 sampai 26, frekuensinya atau banyaknya muncul itu sebanyak 5 kali. Kita dapat lihat pada tabel berikut. Kita lihat pada yang berwarna kuning, yaitu untuk rentang 21 sampai dengan 26. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita dapat tahu bahwa frekuensinya itu adalah sebanyak 5 kali. Sebanyak 5. Lalu begitupun dengan kelas selanjutnya, yaitu rentang 27 sampai 32, frekuensinya adalah 7, dan sampai begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Setelah kita mencari frekuensi, kita cari tepi bawah dan juga tepi atas. Untuk tepi bawah kita kurangkan dengan 0,5, dan tepi atas kita tambah 0,5. Pertama 21 kita kurangkan 0,5, maka hasilnya adalah 20,5. Lalu tepi atasnya yaitu 26 ditambah 0,5, maka hasilnya adalah 26,5. Lalu 27 dikurang 0,5, hasilnya adalah 26,5. 32 ditambah 0,5, maka hasilnya adalah 32,5, dan begitu seterusnya sampai pada kelas ke-7. Setelah kita buat tabel distribusi frekuensinya, kita buat histogramnya. Pada bagian kiri sebelah sini itu adalah frekuensi. Pada bagian bawahnya, garis bawahnya itu merupakan tepi bawah dan juga tepi atas. Di sini pada tepi bawah 20,5 sampai dengan 26, frekuensinya adalah 5, maka kita buat syarat tingginya sama dengan frekuensi 5. Begitupun dengan rentang 26,5 sampai 32,5, itu frekuensinya adalah 7. Dan begitu seterusnya kita buat batang histogramnya sesuai dengan frekuensi. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi data sembuh. Data sembuh kita cari sama seperti semula, yaitu kita cari R-nya, kita cari K-nya atau jumlah kelasnya, dan kita cari panjang kelasnya. R-nya di sini adalah 68, panjang jumlah kelasnya adalah 7, dan P-nya atau panjang kelasnya adalah 10. Sama seperti sebelumnya, yaitu untuk datanya yaitu kita mulai dari yang terkecil 10 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 19. Lalu begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Setelah kita cari datanya, kita cari juga frekuensinya, yang dimana pada kelas 10 sampai dengan 19 frekuensinya adalah 9. Setelah kita cari frekuensinya, kita cari tepi bawahnya, yaitu 10 dikurang 0,5 sama dengan 9,5, dan tepi atasnya yaitu 19 ditambah 0,5 sama dengan 19,5. Begitupun dengan yang lainnya, yaitu kita cari sampai pada ke kelas ke-7. Selanjutnya adalah histogramnya. Nah, di sini kita dapat lihat pada rentang 49,5 sampai 59,5, lalu rentang 59,5 sampai 69,5. Kok pada rentang ini tidak ada batang histogramnya? Di sini tidak ada gambaran batang histogramnya karena pada rentang ini sama seperti frekuensi sebelumnya atau data distribusi sebelumnya, bahwa pada rentang 49,5 sampai 59,5 frekuensinya adalah 0, dan pada 59,5 sampai dengan 69,5 rentangnya juga adalah 0. Sehingga di sini tidak ada batang histogramnya. Sedangkan pada 69,5 sampai 79,5 frekuensinya adalah 1. Selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensi kematian. Di sini diketahui R atau rentangannya adalah 51, K jumlah kelasnya adalah sama dengan 7, P atau panjang kelasnya sama dengan 8. Setelah kita ketahui, kita tinggal buat saja datanya, kita masukkan ke tabel distribusi frekuensi. Pertama data kematian itu sama seperti sebelumnya, yaitu 5 ditambah 8 dikurang 1 sama dengan 12. Maka rentangannya itu rentang kelasnya 5 sampai 12. Lalu setelah kita cari juga semuanya sampai kelas 7 data-datanya, kita cari frekuensinya atau banyaknya data yang muncul. Nah, pada rentang kelas 5 sampai 12, frekuensinya adalah 18. Nah, di sini kita juga bisa lihat pada 29 sampai 36, frekuensinya 0. Nah, maksudnya itu adalah ketika kita cari datanya, memang pada rentang tersebut tidak ada atau tidak ada angka yang muncul pada rentang tersebut, pada rentang 29 sampai dengan 36. Sehingga di sini kita tulis frekuensinya 0. Begitupun dengan rentang kelas 37 sampai 44 dan juga rentang kelas 45 sampai 52.
Setelah kita cari frekuensinya, kita cari juga tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah kita kurang 0,5, tepi atas kita tambah dengan 0,5. Setelah itu, histogram kematian. Frekuensi sama seperti sebelumnya, yaitu sebelah kiri frekuensi dan sebelah kanan adalah tepi bawah dan tepi atas. Di sini yang pertama rentang 4,5 sampai dengan 12,5 itu frekuensinya adalah 18, dan rentang 12,5 sampai dengan 20,5 frekuensinya sama dengan 20, dan begitu seterusnya sesuai dengan frekuensi dan datanya pada tabel distribusi frekuensi. Terakhir, selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensi vaksin. Di sini diketahui R atau rentangannya sama dengan 104, K atau jumlah kelas 7, P atau panjang kelas sama dengan 15. Setelah itu sama seperti cara sebelum-sebelumnya, yaitu kita tambahkan 136 ditambah 15 dikurang 1 sama dengan 150, maka rentangan kelasnya yaitu 136 sampai dengan 150. Lalu begitupun dengan kelas kedua, yaitu 151 kita tambah 15 dikurang 1 sama dengan 165. Dan begitu seterusnya sampai pada kelas ke-7. Setelah kita cari semua data vaksinnya, kita masuk ke frekuensi. Kita cari frekuensi dari rentang kelas tersebut. Itu pada kelas pertama, rentang 136 sampai 150, frekuensinya atau banyaknya data yang muncul adalah 12. Lalu pada kelas kedua, pada rentangan 151 sampai 165, frekuensinya adalah 8. Dan begitu seterusnya kita cari juga sampai kepada kelas ke-7. Setelah kita cari data vaksin dan juga frekuensi, kita cari tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah kita kurang 0,5, tepi atas kita tambah 0,5. Nah, pada kelas pertama yaitu 136 kita kurang 0,5, hasilnya adalah 135,5, dan pada 150 kita tambah 0,5 sama dengan 150,5. Dan kita cari tepi bawah dan tepi atasnya sama seperti tadi hingga sampai pada kelas ke-7. Selanjutnya adalah histogram vaksin. Sesuai dengan tabel distribusi frekuensi tersebut, kita buat batang histogramnya, yaitu pada 135 sampai dengan 150,5 frekuensinya adalah 12, pada 150,5 sampai dengan 165,5 frekuensinya adalah 8, pada 165,5 sampai dengan 180,5 frekuensinya adalah 5, pada 180,5 sampai 195,5 frekuensinya adalah 3, dan begitu seterusnya. Ini adalah ukuran pemusatan data. Nah, seperti yang di tabel frekuensi dan histogram yang sudah dibuat oleh Andi Novita, terpapar, sembuh, kematian, dan data vaksinnya sudah bersama frekuensinya sudah disebutkan. Jadi ini terdapat tambahan X dan Fx. Ini untuk mean. Jadi X itu didapat dari angka tengahnya. Nah, kalau misalkan ada dua angka tengahnya, berarti dua angka tersebut ditambah terus dibagi 2. Terus yang Fx itu adalah hasil dari perkalian X dan F. Terus di bawahnya ini adalah X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Jadi misalkan di sini udah ketahui jumlah Fx-nya 1,510, terus jumlah frekuensinya 40, terus dibagi jadinya 37,75. Nah, begitu juga dengan yang sembuh, kematian, dan vaksin. Selanjutnya adalah median. Jadi median ini adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah disusun dari data terkecil hingga terbesar. Nah, pertama kita mencari terletaknya tuh kelas yang terletak di tengah-tengah. Nah, di sini misalnya terletak di kelas 39 hingga 44. Terus yang B ini adalah tepi bawah kelas median. Jadi itu yang paling awal kelas terpapar itu yang di median 39, berarti di bawahnya dikurangin 0,5 jadi 38,5. Terus P itu panjang kelas, jadi terdapat 6 kelas dari 39 1 sampai 44 ada 6 kelas.
Terus F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas mediannya itu kan di sini ada 39 sama 44. Terus jadinya ini tadi itu 3944 sebelumnya 33 ada frekuensinya yang dilihat 5, 7, 12. 5-nya enggak karena itu bagian dari frekuensinya. Nah, bagian dari frekuensinya sendiri kelas median itu sama dengan 5 yang tadi. Nah, N itu adalah jumlah dari frekuensinya, terdapat 40, terus rumusnya ME sama dengan B plus P diakari 1/2 kali N per F dibagi F kecil. Gitu, dan seterusnya. Terus di sini ada, di kematian itu ada tak hingga karena angka yang dibagi 0 itu jadi hasilnya itu tak hingga. Gak bisa dibagi, gak bisa jadi 0 itu, gak termasuk. Terus selanjutnya modus tidak jauh beda dari median tadi, kita cari letak yang kelasnya yang di tengah. Yang sering muncul. Terus itu B-nya sama dengan yang sering muncul, terus B-nya 38,5, B-nya sama dengan 6. S1 itu ada frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Terus S2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Terus sama dengan MO sama dengan 38,5 ditambah 6. Jadi rumusnya itu MO sama dengan B plus P terus dalam kurung S1 per S1 plus S2. Jadi gitu. Dan begitu. Selanjutnya adalah kuartil. Jadi kuartil atau range. Jadi kuartil kalau data kelompok itu rumusnya B plus P terus dikali 1/2 N min F gede terus dibagi F. Jadi sama modus kayak median juga gak jauh beda, cuma cari letak kelasnya Q1-nya. Nah, cari letak Q1-nya itu rumusnya adalah I. Nah, I-nya itu kayak Q1, misalnya Q3 tuh. Q3 berarti I-nya 3. Terus dimasukin. Rumusnya itu 1. Rumusnya itu I terus dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Jadi ini nih Q1 itu 1 terus N-nya kan 40 berarti pertama 40 ditambah 1 41 terus dikali 1 41 terus dibagi 4 sama dengan 10 terus 1/4. Jadi itu terus dan seterusnya tidak jauh beda dari yang median dan modus. Hanya ini ada kematian, ada vaksin yang sama rumusnya tadi. Terus selanjutnya adalah desil. Jadi desil ini ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 10 bagian sama besar setelah data diurutkan dari nilai terendah hingga tertinggi. Jadi dengan kita dapat desil itu terdapat 9 desil. Jadi ini saya bagi-bagikan biar baik. Misalnya kalau desil terpapar disuruh carinya desil 2 dan desil 3. Jadi kita cari letaknya. Nah, nih letaknya kayak yang tadi yang di kuartil tuh dia pakai kayak I dalam kurung N plus 1 terus dibagi 4. Kalau di sini juga yang tadi juga bisa dipakai rumus ini nih. Jadi I per 10 dikali N. Nah, I-nya kan 2, terus I-nya 3 tuh. Terus seperti tadi N itu dari jumlah frekuensi.
jadi sama 8, terus dia sama lagi cari kelas yang letaknya di mana, B, F gede, F kecil, P, terus gitu juga dan seterusnya. Ini dibuat dulu nih tabelnya, tapi ini buat tabel kan terpapar dan frekuensi udah, terus kita cari frekuensi kuantitatifnya. Jadi itu kayak gini caranya. Jadi 5 karena nggak ada nilai sebelumnya. Nah, 5 ini yang di FK terus ditambah sama F yang dituju. Jadi terus 12 tambah 12, 24, 24 tambah 5, 29, dan seterusnya seperti gitu cari FK. Terus ini sembuh, terus yang ini kematian, terus vaksin. Jadi yang kalau yang D7 yang sebagian ini tadi ya, jadi B plus P terus I per 10 terus dikali 1 I per 10 dikali N min F gede dibagi F kecil. Terus selanjutnya percentage jika kita butuh FK. Nah tadi ini pakai I per 10 dikali N, ini pakai I per 100 dikali 40. Nah tadi saya angkanya masih pakai yang kayak di DC. Jadi misalnya ini terpapar tadi 2 sama 3. Di persentil juga saya pakainya 2 sama 3. P2, P3. Terus kita juga cari kelas letaknya di mana, terus B, F itu. Nah, cuma diganti nih I. B plus P dia kali 1 per 100 dikali 40 min F gede dibagi F kecil dan seterusnya. Terpapar, sembuh, ini sembuh, terus ada kematian, terus ada vaksin dan seterusnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Yang terakhir yang kita cari yaitu adalah ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Jadi di sini kita mencari ukuran penyebaran data COVID-19. Nah, di ukuran penyebaran data itu apa saja sih yang kita cari? Nah, yang pertama itu ada range atau jangkauan atau rentang. Lalu yang kedua itu ada simpangan rata-rata. Yang ketiga simpangan baku atau simpangan deviasi. Yang keempat ada jangkauan antar kuartil. Yang kelima jangkauan semi antar kuartil. Yang keenam jangkauan persentil. Ketujuh angka baku. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah koefisien variasi. Nah, lanjut. Nah, di sini yang pertama kita cari adalah data yang terpapar COVID-19. Nah, jadi di sini saya sudah membuat tabel. Saya ambil data terpaparnya dari tabel frekuensi sebelumnya. Di sini ada 21 sampai 26 dengan yang mempunyai frekuensi 5, 27 sampai 32 punya frekuensi 7, 33,38 dengan frekuensi 12, 39 sampai 44 dengan frekuensi 5, 45 sampai 50 mempunyai frekuensi 7, 51 sampai 56 dengan frekuensi 3, dan 57 sampai 62 dengan frekuensi 1. Jadi yang pertama kita cari itu kita itu membutuhkan nilai rata-ratanya dulu. Nah, jadi cara pertamanya yaitu
kita jumlahin semua frekuensinya, yaitu 5 tambah 7 tambah 12 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 1, yang hasilnya 40. Jadi jumlah frekuensinya ini 40. Nah, setelah itu kita mencari XT-nya, nilai tengahnya. Jadi di sini kita ambil dari data terpaparnya, yaitu 21 ditambah 26 dibagi 2. Hasilnya 23,5, dan seterusnya yaitu 29,5, 35,5, 41,5, 47,5, 53,5, dan 59,5. Lalu setelah itu, setelah kita mendapatkan XT-nya atau nilai tengah, kita kalikan dengan frekuensinya, frekuensi datanya, yaitu 23,5 dikali 5, hasilnya 117,5. Dan seterusnya dengan hasil 206,5, 426, 207,5, 332,5, 160,5, dan 59,5. Nah, karena rumus dari nilai rata-rata itu adalah sigma F dikurangin sigma F dikali XT per sigma F, frekuensi. Jadi frekuensi kali XT-nya ini nilai-nilai kita tambah, kita jumlahin, kita dapatkan hasil 1510. Nah, baru kita bisa mencari rata-ratanya. Ada di slide berikutnya di sini. Nah, di sini ada X bar sama dengan sigma F dikali XT per sigma F frekuensi sama dengan jadi jumlah F kali XT-nya tadi kita udah cari, hasilnya 1510 per hasil dari seluruh frekuensinya yaitu 40, jadi 1510 dibagi 40 sama dengan 37,75. Kita bulatkan, karena kita bulatkan angka 5, jadi kita bulatkan ke atas, jadi 37,8. Nah, karena kita sudah mempunyai nilai rata-ratanya, jadi kita mulai menghitung ya. Yang pertama, ukuran penyebaran data itu, yang pertama ada range atau jangkauan atau rentang. Nah, rumus dari range ini atau lambangnya R sama dengan TA atau tepi atas kelas akhir dikurangin TB tepi bawah kelas awal. Nah, sama dengan kita lihat di sini tepi atas kelas akhirnya kita dapatkan dari tabel yang tadi, yaitu 62,5 dikurangin 20,5. Jadi kan di data tersebut batas nilai akhirnya itu kan 62. Jadi 62 ditambah 0,5. Jadi 62,5. Sedangkan tepi bawah kelas awalnya itu nilai banyaknya nilai data kelas awalnya itu yang pertama itu ada 21. Nah, jadi 21 dikurangin 0,5. Jadi 20,5. Nah, dari situ kita masukin 20. Jadi 62,5 dikurangin 20,5 sama dengan 42. Atau juga kita bisa mencarinya dengan rumus, yaitu XT nilai tengah kelas akhir dikurangin nilai tengah kelas awal. Nah, dilihat dari data yang tadi, tabel yang tadi, kita dapatkan nilai tengah kelas akhirnya itu yaitu sebesar 59,5 dan kelas awalnya itu 23,5. Jadi di sini 59,5 dikurangin 53,5 sama dengan 36. Jadi nilai range atau jangkauan atau rentang ini dengan rumus yang pertama didapatkan 42 dan rumus yang kedua didapatkan 36.
Nah, setelah itu yang kedua kita mencari simpangan rata-ratanya. Nah, jadi di sini rumus simpangan rata-rata yaitu sigma F dikali nilai mutlak XT sama dikurangin X bar per sigma F. Nah, jadi yang pertama kita cari ini kita harus mencari nilai mutlak XT nilai tengah dikurangin X bar, nilai rata-rata. Nah, jadi kita kurangin. Jadi yang pertama itu XT yang pertama 20 dari baris pertama yaitu 23,5 dikurangin nilai rata-ratanya yaitu tadi 37,8. Atau tadi 37,75 ya, kita bulatkan jadi 37,8. Nah, jadi kita kurangin 23,5 dikurangi 37,8, dapatkan hasil minus 14,3. Nah, karena dia nilai mutlak, jadi hasilnya yaitu 14,3. Terus data ke bawahnya juga sama ya. Kita kurangin yaitu 29,5 dikurangin 37,8. Hasilnya 8,3. Dan terus hasil baris ke bawahnya yaitu ada 2,3, 3,7, 9,7, 15,7, dan 21,7. Nah, lalu hasil dari nilai mutlak XT dikurangin X bar ini kita kalikan dengan frekuensi. Karena kita mau mencari sigma F dikali nilai mutlak XT dikurangin X barnya. Nah, jadi kita kalikan frekuensi. Nah, didapatkan hasil yaitu 71,3, 57,7, 27, 18,7, 68,3, 47,3, dan 21,7. Nah, di sini kita jumlahin yaitu sama dengan 312. Jadi kita sudah ketemu dari sigma F dikali nilai mutlak XT dikurangin X barnya. Nah, lalu kita tinggal masukkan ke rumusnya. Kita sudah dapatkan tadi nilai sigma F nilai mutlak XT dikurangin X barnya yaitu 312 dibagi dengan sigma frekuensi yaitu 40. Jadi 312 dibagi 40 sama dengan 7,8. Yang ketiga, kita mencari simpangan baku atau simpangan deviasi. Jadi rumus dari simpangan baku ini atau simpangan deviasi lambangnya yaitu SD. Rumusnya yaitu akar sigma F dikali dalam kurung XT dikurangin X bar pangkatin 2 dibagi sigma F. Nah, kita lihat data tabelnya lagi di sini. Nah, kita cari yang pertama itu kita cari XT nilai tengahnya dikurangin X bar, nilai rata-rata dikuadratin. Nah, jadi itu tinggal ambil dari nilai mutlak XT dikurangin X bar, itu tinggal diambil nilainya yaitu 14,3, tinggal kita kuadratin. Jadi 14,3 dikuadrat atau 14,25 sama aja itu dibulatkan ya ke atas jadi 14,3 kita kuadratin, hasilnya yaitu 203,06, 68,06 baris keduanya, dan baris selanjutnya yaitu 5,06, 14,06, 95,06, 248,06, dan 473,06. Nah, lalu hasil ini kita kalikan dengan frekuensi. Nah, kita dapatkan yaitu 1015,3, 476,42, 60,72, 70,3, 665,42, 744,18,
dan 473,06. Karena kita mencari sigma F dikali XT dikurangin X bar kuadrat ini, jadi kita jumlahkan semuanya nilainya dari baris pertama hingga ke 7, didapatkan yaitu 3.505,4. Nah, kita masukkan ke rumus. Di sini kita masukkan ke rumus akar 3.505,4 dibagi 40. Hasilnya itu akar 87,63 sama dengan 9,36. Kita bulatkan jadi 9,4. Lalu yang keempat yang kita cari adalah jangkauan antar kuartil atau disebut juga JAK. Nah, simbolnya itu adalah H. H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Jadi, yang pertama kita cari kuartil 3-nya dulu. Rumus kuartil 3 itu yaitu sama dengan L3 nilai tepi bawah kuartil 3-nya ditambah dalam kurung 3/4 N atau banyak data dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kuartil 3-nya dibagi frekuensi kuartil 3-nya dikali panjang intervalnya. Nah, di sini kita cari di mana letak kuartil 3-nya dulu. Jadi X kuartil 3 sama dengan 3/4. Jadi kuartil ini itu ada 4 bagian. Di sini ada 4 bagian, jadi ada gini dibagi 4. Jadi sini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Jadi dia makanya per 4. Jadi karena kuartil 3 itu berarti 3/4. Kalau kuartil 1 itu 1/4, kuartil 2 itu 2/4 atau setengah, kuartil 3 itu 3/4. Nah, kuartil 2 itu bisa disebut dengan median, nilai tengah. Nah, jadi di sini kita masukkan ya, kita cari 3/4. Nah, nilai banyak datanya itu kita ambil dari jumlah frekuensinya, yaitu 40. Jadi 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Nah, di sini kita dapatkan 30. Kita lihat tadi letaknya kita dapatkan 30. Nah, kita cari 30 itu masuk ke frekuensi kumulatif mana. Jadi di sini saya udah bikin datanya ya, frekuensi kumulatifnya yaitu 5. Terus baris keduanya yaitu 7 tambah 5 sama dengan 12. Terus 12 tambah 12 sama dengan 24. 24 tambah 5 sama dengan 29, dan seterusnya yaitu 36, 39, dan 40. Nah, jadi balik lagi, tadi hasilnya 3/4 dikali 40, hasilnya 30. Nah, jadi 30 itu masuk ke frekuensi kumulatif yang mana? Nah, jadi 30 itu kan masuk ke 36 ya, karena kalau 29 itu kurang dia. Jadi dia masuk ke antara 29 bukan. Berapa? 30 sampai 36. Jadi frekuensi kumulatif nih. Jadi kuartil 3 itu terdapat di sini nih, yang frekuensi kumulatifnya 36. Di data ke 45 sampai 50. Dia memiliki frekuensi 7 dan frekuensi kumulatifnya 36. Jadi frekuensi sebelumnya itu 29. Nah, jadi di sini kita tinggal dimasukin. Kita sudah dapat, tinggal dimasukin ke rumusnya. Nilai tepi bawahnya tadi kan kita dapatkan 30 itu ada di data 45 sampai 50. Jadi nilai tepi bawahnya itu yaitu 44,5 ditambah dalam kurung
Tadi 3/4 dikali N hasilnya 30, dikali 3/4 dikali 40 hasilnya 30, dikurangin frekuensi kumulatif sebelumnya tadi saya sudah sebutkan yaitu 29 dibagi frekuensinya 7. Lalu dikali panjang intervalnya. Nah, di sini kita cari panjang intervalnya kan 45 sampai 50. Jadi 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi ada 6 panjangnya dikali 6. Kita hitung di sini 30 kurangin 29 sama dengan 1. 1/7 dikali 6 jadi 6 dibagi 7 yaitu hasilnya 0,9. Jadi 44,5 ditambah 0,9 sama dengan 45,4. Jadi didapat kuartil 3-nya yaitu 45,4. Nah, lalu yang kedua kita cari kuartil 1-nya. Rumusnya sama. Karena dia kuartil 1 berarti 1/4. Tinggal diganti aja jadi 1/4. Nah, jadi di sini kita cari letaknya dulu di mana 1/4 dikali 40 yaitu hasilnya 10. Nah, kita lihat di sini, kita lihat tabelnya lagi. Nah, jadi 10 itu dia masuk ke frekuensi kumulatif 12 ya. Jadi 6 antara 6 sampai 12. Jadi dia masuk ke 12, angka 12 di sini frekuensi kumulatif 12 didata ke 27 sampai 32 dengan frekuensi 7 dan frekuensi kumulatif sebelumnya 5. Nah, jadi tinggal kita masukkan yaitu tepi bawah dari datanya yaitu dari data 27 sampai 32, tepi bawahnya yaitu 26,5 ditambah 10 tadi 1/4 dikali 40, 10 dikurangin frekuensi kumulatif kuartil 3 frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 5. Jadi 10 dikurangin 5 dibagi frekuensinya yaitu 7 dibagi 7 dan dikali panjang intervalnya 6. Jadi 10 kurangin 5 yaitu 5. 5 dikali 6 30. 30 dibagi 7 hasilnya 4,3. Jadi 26,5 ditambah 4,3 sama dengan 30,8. Nah, di sini kita udah dapat kuartil 1-nya yaitu 45,4 dan kuartil 3-nya yaitu 45,4 dan kuartil 1-nya 30,8. Jadi dapat dicari, tinggal dimasukin. H sama dengan kuartil 3 dikurangin kuartil 1 sama dengan 45,4 dikurangin 30,8 sama dengan 14,6. Nah, lalu yang untuk kelima kita mencari jangkauan semi antar kuartilnya. Jadi di sini jangkauan semi antar kuartilnya atau JSAK itu lambangnya QD sama dengan rumusnya sama dengan setengah jangkauan antar kuartilnya, yaitu sama dengan kita masukkan setengah dikali 14,6 hasilnya 7,3. Nah, oke, di sini untuk yang keenamnya kita mencari jangkauan persentilnya. Nah, jangkauan persentil itu sebenarnya rumusnya sama kuartil, cuma karena persentil persen, jadi dia itu per 100. Jadi banyak data yang mau dicari persentilnya itu dibagi per 100. Nah, jadi tinggal diganti aja ya. Jadi tinggal diganti aja itunya. Jadi nilai tepi bawah persentilnya ditambah dalam kurung banyak datanya yang mau dicari per 100. Maksudnya data keberapanya yang mau dicari per 100 dikali N banyak datanya jumlah frekuensinya dikurangin frekuensi kumulatif sebelumnya
dibagi frekuensi dikali panjang intervalnya. Nah, jadi di sini saya mencarinya yaitu persentil 10 sama persentil 90. Jadi kita mencari letaknya dulu. Jadi X persentil 10 sama dengan 10 per 100 dikali N. 10 per 100 dikali 40, hasilnya 4. Jadi 4 itu terdapat di data 21,26 di baris pertama. Tadi nih saya kasih lihat tabelnya. Nah, jadi tadi persentil 10-nya itu terdapat di tunggu sebentar. Nah, jadi persentil 10-nya kan didapat 4 ya. Jadi dia termasuk ke frekuensi kumulatif dari data ke 21 sampai 26. Jadi dia itu di antara 0 sampai 5 frekuensi kumulatifnya itu. Di antara situ. Dia kan 4 ya. Jadi dia terdapat di data 21,26 dengan frekuensi 5 dan frekuensi kumulatif sebelumnya itu 0. Jadi di sini langsung dimasukin rumusnya, yaitu di sini sudah tertera. Jadi tepi bawahnya yaitu 20,5 ditambah 10 per 100 dikali 40 sama dengan 4 dikurangi 0 dibagi 5 dikali panjang intervalnya 6. Hasilnya yaitu 20,5 ditambah 4,8 sama dengan 25,3. Lalu di sini saya juga mencari persentil 90-nya, jadi tinggal diganti 90 per 100. Tinggal diganti aja 90 per 100 dikali 40 sama dengan 36. Nah, data ke 36 ini ada di data ke 45 sampai 50. Nih, data tadi 36 ada di frekuensi di sini. Ya, 45 sampai 50. Jadi lihat kan dia sama kayak kuartil ketiga. Jadi antara 28 sampai 36. Nah, habis itu kita tinggal masukin, jadi tepi bawahnya yaitu 44,5 ditambah dalam kurung 90 per 100 dikali 40 yaitu 36 dikurangin frekuensi sebelumnya yaitu 29 dibagi frekuensinya yaitu 7 dikali panjang intervalnya 6 sama dengan 44,5 ditambah 6 sama dengan hasil persentil 90-nya yaitu 50,5. Nah, yang ketujuh, kita mencari angka bakunya. Jadi angka baku itu lambangnya itu Z. Rumusnya itu Z sama dengan XT atau XI. Nilai tengahnya, mediannya dikurangin X bar, nilai rata-rata dibagi simpangan deviasi atau simpangan bakunya. Jadi kita tinggal masukin aja. Di sini kita cari XI-nya itu. Kan XI itu median atau enggak dia kuartil 2 ya. Jadi kita cari kuartil 2-nya setengah dikali N, jadi setengah dikali 40 sama dengan 20. Nah, 20 ini ada di data keberapa? Nah, 20 ini terdapat di data ke 33 sampai 38. 20, 33 sampai 38. Jadi antara 13 sampai 29. Salah. 13 sampai 28. Di data 33 sampai 38 frekuensinya 12. Oke. Nah, jadi tinggal kita masukin
sebentar, kan ada di data 33 sampai 38. Maka kita cari nilai tengahnya, yaitu 33, caranya 33 ditambah 38 dibagi 2, hasilnya 35,5. Kita masukin, jadi XI-nya yaitu 35,5 dikurangin X barnya 37,8 dibagi simpangan deviasinya yaitu 9,4. Didapatkan hasil sama dengan minus 2,3 dibagi 9,4 sama dengan minus 0,24. Nah, untuk ukuran penyebaran data yang terakhir kita cari yaitu koefisien variasi. Koefisien variasi itu lambangnya KV sama dengan rumusnya itu simpangan deviasi dibagi X bar dikali 100% sama dengan di sini didapat tadi simpangan deviasinya itu 9,4 dibagi X barnya 37,8 dikali 100%. Jadi 9,4 dibagi 37,8 hasilnya 0,248 dikali 100%. Jadi 24,8%. Nah, jadi karena kita mencari ukuran penyebaran data COVID. Jadi itu saya mencari ukuran penyebaran data COVID, data yang terpapar, sembuh, data kematian, sama data vaksinnya. Jadi di sini ada data sembuhnya juga. Caranya itu juga sama kayak data terpapar. Semuanya caranya sama. Cuman kan emang nilai datanya beda ya. Jadi di sini saya ambil dari tabel frekuensi, distribusi frekuensi yang udah dicari. Ini data sembuhnya bisa kita lihat. Frekuensinya jumlahnya 40, frekuensi dikali XT-nya, nilai tengahnya sama dengan jumlahnya 1270. Frekuensi dikali untuk nyari simpangan rata-rata, frekuensi dikali nilai mutlak X, nilai mutlak nilai tengah dikurangin nilai rata-rata, hasilnya 411,11. Jumlahnya 411,6. Terus untuk nyari simpangan bakunya yaitu F dikali XT dikurangin X kuadrat, sigmanya kita cari jumlahnya yaitu 6.598. Ya, jadi untuk cari X di sini didapat lagi nilai rata-ratanya yaitu 31,75 dibulatkan jadi 31,8. Lalu yang pertama dicari range-nya. Nah, di sini untuk menggunakan tepi akhir kelas tepi atas kelas akhir dikurangi tepi bawah kelas awal, kita dapat 70. Dan untuk yang menggunakan rumus nilai tengah kelas akhir dikurangi nilai tengah kelas awal, kita dapatkan 60. Yang kedua ada simpangan rata-rata, dicari itu sini kita dapatkan untuk data sembuhnya yaitu simpangan rata-ratanya sebesar 10,3. Untuk simpangan bakunya atau simpangan deviasinya kita dapat 12,84. Nah, yang keempat untuk jangkauan antar kuartilnya kita pertama cari kuartil 3-nya, lalu cari kuartil pertamanya dikurangin hasilnya 19,6. Lalu jangkauan semi antar kuartilnya jadi jangkauan H-nya dibagi 2 sama dengan 9,8 didapat. Nah, lalu di sini untuk jangkauan persentilnya saya juga sama ngambilnya persentil ke-10 dan ke-90. Kita dapat persentil 10-nya yaitu 13,9 dan persentil ke-90-nya itu 46,5. Nah, angka bakunya yang ke-7 yaitu angka baku Z terdapat 0,21.
Nah, untuk koefisien variasinya kita dapatkan 0,404 dikali 100%, yaitu sama dengan 40,4%. Nah, untuk data yang ketiga yaitu data kematian. Sama ya nyarinya di sini. Sigma frekuensinya 40. Sigma F untuk nyari simpangan rata-rata, sigma F dikali X XT sama dengan 564. Terus untuk yang tadi itu untuk cari nilai rata-ratanya. Ini untuk cari simpangan rata-ratanya yaitu sigma F dikali nilai mutlak XT dikurangin X bar. Hasilnya jumlahnya 201,6. Terus di sini ada kita cari untuk simpangan baku atau deviasinya ada kita cari sigma F dikali dalam kurung XT dikurangin X bar tutup kurung kuadrat. Jumlahnya yaitu 2587,2. Nih. Oke, di sini didapat nilai rata-rata 14,1. Range-nya yang pertama, cara pertama hasil 56 atau 48. Simpangan rata-ratanya kita dapat 5,004. Untuk simpangan deviasinya kita dapat 8,04. Terus untuk jangkauan antar kuartilnya yaitu 8,4. Jangkauan semi antar kuartilnya 4,2. Terus jangkauan persentilnya 6,3, yang persentil ke-10. Untuk persentil 90 19,7, angka bakunya 0,3, dan koefisien variasinya 57%. Yang keempat, data vaksin. Di sini jumlah frekuensinya yaitu 40. Terus jumlah F kali XT-nya yaitu 7010. Jumlah untuk nyari simpangan rata-ratanya F kali nilai mutlak XT dikurangin X bar yaitu 1073. Terus untuk mencari simpangan baku sigma F dikali XT dikurangin X kuadratin, hasilnya 38.048. Nah, di sini dapat nilai rata-ratanya 175,3. Untuk range-nya yaitu 105 atau 90. Simpangan rata-ratanya didapat 26,83. Untuk simpangan bakunya ada 9,75. Jangkauan antar kuartilnya 53,5. Jangkauan semi antar kuartilnya 26,7. Jangkauan persentilnya 140,5. Jangkauan persentil 10-nya, jangkauan persentil 90-nya yaitu 225,5. Angka bakunya didapat 1,77 minus 1,77. Koefisien variasinya yaitu 5,5%. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, dan untuk biar lebih jelasnya, nanti di sini terdapat PPT-nya, jadi kita bisa lihat PPT-nya. Itu caranya sama ya, seperti yang dijelaskan di data COVID, di data yang terpapar. Jadi di sini kesimpulannya itu statistika itu kita itu mencari nilai datanya. Yang pertama itu kita kumpulin data-datanya, terus habis itu kita buat tabel distribusi frekuensinya, sama di sini kita juga buat histogramnya. Lalu kita cari ukuran pemusatan datanya, ada min, median, modus,
kuartil, desil, persentil. Terus untuk ukuran penyebaran datanya itu ada range, jangkauan atau rentang. Terus yang kedua ada simpangan rata-rata, ketiga simpangan baku atau simpangan deviasi, keempat ada jangkauan antar kuartil, kelima jangkauan semi antar kuartil, yang keenam ada jangkauan persentil, ketujuh angka baku, dan kedelapan ada koefisien variasi. Nah, jadi itu sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.